Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 240, Pedang yang tak tertandingi. Pedang tiga pembunuh adalah pedang pembunuh dan senjata sihir tingkat 3 yang unggul dengan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, ketika Jian Wushuang kembali dari tanah leluhur, ia menyimpan pedang pembunuh 3 kali di cincin antar ruangnya. Sebagai gantinya, ia membawa pedang panjang biasa di punggungnya. Biasanya, ia menggunakan pedang panjang biasa ini. Hanya ketika ia bertemu dengan ahli sejati, ia menggunakan pedang pembunuh 3 kali. Dalam pertempuran saat ini, dia membunuh 3 prajurit Yin Void dari Sekte 9 Kaisar secara berturut-turut dan bahkan bertarung sengit dengan Kuya. Namun, dia belum pernah menggunakan pedang pembunuh 3 kali. Lagi nyoba main trik nih. Kuya menyadari ketika pedang panjang di tangan Jian Wushuang berubah, tetapi dia tidak peduli. Dengan satu langkah, dia sekali lagi muncul di depan Jian Wushuang. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu seketika, itu tidak masalah. Aku hanya butuh 1 tembakan lagi, Kuya berbicara dengan nada dingin. Tubuhnya membungkuk ke depan saat seekor naga besar yang berkelok-kelok muncul kembali. Tinju pembunuh 3 binatang, tinju pembunuh naga. Dengan teriakan Kuya yang menggelegar, naga raksasa yang diselimuti oleh lapisan saripati petir itu meraung dan menghantam langsung ke arah Jian Wushuang. Ekspresi Jian Wushuang setenang air, tetapi pedang pembunuh 3 kali di tangannya mulai berdenyut dengan gila seolah berteriak kegirangan. Jian Wushuang kemudian meraih pedang pembunuh 3 kali, mengangkatnya tinggi di atasnya dan melepaskan gelombang niat membunuh yang mengerikan. Gelombang niat membunuh ini, kuat tak tertandingi, melesat ke langit. Langit yang semula luas dan cerah, tiba-tiba menjadi gelap, dipenuhi awan-awan badai. Sosok samar muncul di belakang Jian Wushuang. Raksasa itu tingginya 50 kaki. Raksasa itu berdiri tegak dan tampak seperti dewa perang. Bagi para prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat ketakutan. Semua orang menatap raksasa itu dengan ekspresi mengerikan karena raksasa itu memberikan tekanan yang sangat besar kepada mereka. Saat pedang 3 pembunuh milik Jian Wushuang perlahan diangkat di atas kepalanya, pedang panjang di tangan raksasa itu ikut terangkat secara bersamaan. Gemuruh gelombang-gelombang seluruh bumi tampak bergetar ketika niat membunuh memenuhi udara. Teknik pengosongan darah, jurus pertama, pukulan menghancurkan segalanya. Cahaya di mata Jian Wushuang meledak dan tampak terbentuk saat menyapu semuanya. Pedang pembunuh 3 yang diangkat tinggi di atas kepalanya menebas dengan ganas. Raksasa agung di belakangnya juga mengayunkan pedangnya ke bawah. Serangan pedang yang tak tertandingi. Pedang pembunuh. Akhirnya tiba juga. Dunia bergemuruh dan udara seakan membeku. Semua cahaya langsung menghilang, yang tersisa hanyalah bayangan pedang berdarah yang megah. Bayangan pedang berdarah itu sangat besar dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Bayangan itu langsung membunuh naga besar yang menyerangnya. Menghadapi pedang yang tak tertandingi ini, naga besar itu tampak seperti serangga kecil tanpa kekuatan untuk melawan. Astaga! Cahaya pedang mendarat di tubuh naga raksasa itu dan membelahnya menjadi 2 bagian. Kekuatan pedang yang tak tertandingi ini hanya sedikit melemah, lalu terus menyerang Kuya. Ini, pupil mata Kuya yang selalu mengerut terbuka lebar. Jejak keterkejutan terlihat di tatapannya, seolah-olah dia tidak percaya serangan ini datang dari Jian Wushuang, seorang juara Yin Void. Pada saat berikutnya, pedang yang tak tertandingi itu menusuknya tanpa ampun. Tubuh Kuya terbelah, lalu serangan pedang itu bergetar hebat dan mencabik-cabik tubuhnya, hanya menyisakan gerimis darah. Ahli alam kekosongan yang terkecuali Kuya, mati. Kesunyian. Baik itu medan perang di sekitarnya maupun para prajurit tersembunyi dari berbagai sekte, semuanya terdiam pada saat ini. Apa yang baru saja terjadi? Seorang pendekar alam void yang luar biasa, ahli teratas di dinasti Tianzong terbunuh secara langsung hanya dengan 1 serangan pedang. Dibunuh dengan begitu cepat, tanpa perlawanan sama sekali. Dan Jian Wushuang masih sangat muda. 6 bulan lalu, saat ia ikut serta dalam perburuan paling timur, usianya baru 19 tahun. Sekarang, setengah tahun kemudian, usianya mungkin sudah 20 tahun. Seorang berusia 20 tahun membunuh seseorang di alam kekosongan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak dapat dipercaya, itulah kata yang ada di benak setiap orang saat itu. Adapun Jian Wushuang, dia masih memegang pedang panjangnya seperti biasa. Dia melayang di udara, menatap kabut berdarah di tanah sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, berada di alam void yang luar biasa, kamu mungkin adalah seorang prajurit top di dinasti Tianzong, tetapi kamu masih bukan tandinganku. Sejauh pengetahuan semua orang, dalam perburuan paling timur, Jian Wushuang telah berada di alam inti emas luar biasa ketika ia bertarung melawan Grey Robe, yang berada di alam void yang awal. Dan ia bahkan memiliki sedikit keunggulan.
Meskipun baru setengah tahun berlalu, dalam rentang waktu 6 bulan, ia telah memperoleh banyak keberuntungan dari tanah leluhur. Kekuatannya terlalu kuat. Kultivasinya sendiri telah meningkat 4 tingkat, dan dia telah memahami asal mula pembantaian. Dia telah mencapai prestasi baik dalam asal mula pembantaian maupun asal mula dunia. Ilmu pedang yang dia perlihatkan, teknik pengosongan darah, juga termasuk dalam kelas 3 unggul. Dan dia memiliki pedang triple kill legendaris yang juga merupakan senjata sihir tingkat 3 yang unggul. Kuya hanya lebih kuat darinya dalam hal kultivasi. Dalam aspek lain, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Jian Wushuang. Tinju pembunuh 3 binatang yang dibanggakan Kuya bahkan belum berada pada level asal. Secara keseluruhan, kekuatan Jian Wushuang yang sebenarnya melampaui alam void yang luar biasa. Ini memungkinkannya untuk dengan mudah membunuh Kuya dengan doppelganger pembantaiannya, tanpa harus bertarung secara langsung. Jian Wushuang telah memahami asal dunia terlebih dahulu. Setelah sebulan bermeditasi di Istana Hujan Badai, peningkatannya dalam asal dunia jauh lebih besar daripada dalam asal pembantaian, jadi kekuatan tempurnya sendiri jelas lebih tinggi daripada doppelganger pembantaiannya. Dengan kematian Kuya, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Jian Wushuang lagi. Weng gelombang pedang pembunuh 3 milik Jian Wushuang bergetar hebat saat tubuhnya melayang keluar. Tuanku terbunuh. Mo Feng, tetua tertinggi dari Sekte 9 Kaisar, dalam keadaan terkejut. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang ancaman menyusup ke dalam hatinya dan langsung merasakan cahaya pedang dingin di sisinya. Tidak bagus. Mo Feng panik dan berusaha keras untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Astaga! Cahaya pedang menyapu Mo Feng dan kepalanya melayang. Setelah membunuhnya, Jian Wushuang merasakan kekuatan getaran pedang pembunuh 3 kali meningkat, seolah-olah pedang pembunuh 3 kali memiliki keinginan bawaan untuk membunuh. Anak kecil, jangan tidak sabar, aku akan memberimu satu lagi. Jian Wushuang tersenyum dingin. Tubuhnya melayang sekali lagi dan muncul kembali di depan prajurit Yin Void terakhir dari Sekte 9 Kaisar. Cahaya pedangnya juga menyapu melewati dia dan prajurit Yin Void ini langsung terbunuh, bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Sampai saat ini, 5 prajurit alam kekosongan Yin Yang, termasuk tetua atas alam kekosongan Yang, Mo Feng, semuanya telah tewas.